Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Miss Sophie, di FLDP 2 kelas EPT D1. Nah, today's topic masih di listening, tapi yang part C, long talks bagian kedua. Long talks bagian kedua, skill 25 sampai 27. Skill 25 sampai skill 27 ini mengajari bagaimana caranya mengerjakan TOEFL long talks, tes listening long talks pada saat while listening. Nah, jadi ketika kalian mendengarkan audio, kira-kira apa aja yang perlu diperhatikan. Nah, itu yang akan diajarkan di skill 25 sampai skill 27 ini. Kemarin sudah disampaikan ya sama pada sebelumnya apa itu long talks. Kita langsung aja ke skill yang 25. Skill 25, determine the topic. Nah, menentukan topik. Pada saat kalian mendengarkan audio, terutama pada awal-awal rekaman, awal-awal talks, itu perlu diperhatikan main idenya, topiknya. Karena topik akan menentukan nanti keseluruhan soal yang 5 itu. Satu audio kan untuk 5 soal, rata-rata untuk 5 soal. Nah, yang dipakai itu satu talk, satu rekaman, satu topik untuk 5 soal. Jadi betapa pentingnya kalian mengira-ngira dulu atau tahu dulu kira-kira ini topiknya apa untuk memudahkan mengerjakan soal-soal berikutnya. Ketika menentukan topik, kalian juga akan tahu main idenya, ide pokok dari apa yang akan dibicarakan nanti oleh orang itu, oleh orang yang ngomong, entah siapa, bisa sudah dijelaskan kemarin, bisa itu long talks itu bisa berupa short lecture, kuliah singkat, atau berupa school life, kehidupan sekolah, pokoknya yang berhubungan dengan sekolah. Bisa juga tentang trending topic, topik-topik yang sedang trending, atau tentang news, berita dan sebagainya. Contoh di sini ada di awal-awal rekaman itu tentang earthquake, gempa bumi. On the recording you hear, di rekaman nanti kalian akan mendengar the man, ini cowok yang ngomong, man. The major earthquake that occurred east of Los Angeles in 1971 is still affecting the economy of the area today. Sambil kalian dengerin itu, di benak kalian, di otak kalian itu kalian akan berpikir. Nah, sambil dengerin sambil menyimpulkan, oh ini awal-awal kan, oh ini tentang gempa bumi, ada kata earthquake di Los Angeles 1971. Oh, ini tentang topik pembicaraan ini tentang gempa bumi yang terjadi di Los Angeles tahun 1971, dan ada kata affecting the economy of the area today, masih mempengaruhi ekonomi. Oh, ini berarti tentang efek-efek dari gempa bumi di Los Angeles 1971, apa saja efeknya. Nah, begitu ya kira-kira. Jadi dari awal kalian harus sangat memperhatikan audionya, karena itu biasanya topik atau main idenya dari keseluruhan pembicaraan ada di awal-awal audio. Oke. Ya, kita latihan ya. Kita latihan di sini ada 3 talks, ada talk 1, 2 and 3. Ada pembicaraan rekaman 1 dan 2 dan 3. Masing-masingnya ini cuma awalannya saja, bukan keseluruhan, awalan. Kita belajar menganalisa kira-kira dari awalan audio rekaman ini apa topiknya. Oke, let's start from the first talk. Mulai dari ini akan urut nanti ya, talk 1, 2, 3. Kita urutkan, kita dengarkan aja. Listening Part C. Exercise 25. Listen to the first part of each of the talks and decide on the topic of each talk. Number 1. The first part of Talk 1 is,
Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. Nah, What is the topic of Talk 1? apa topiknya? Di situ ada kata Welcome to Biology 101. Saya Profesor Martin and this is laboratory assistant siapa gitu ya. Kira-kira apa topiknya? Ini kelas biologi. Number 2. Perkenalan awal. The first part of Talk 2 is... In yesterday's class, we discussed the volcanoes located in the area known as the Ring of Fire, an area which basically encircles the Pacific and includes the United States' Mount St. Helens, as well as Japan's Mount Fuji and Argentina's Aconcagua, the highest mountain in the Western Hemisphere. Most of the world's approximately 500 active volcanoes are located along the Ring of Fire, and the eruptions that take place there are among the most violent in the world. Today, we are going to discuss the volcanoes of Hawaii, which are quite different from the volcanoes in the Ring of Fire. What is the topic of Talk 2? Nah, yang satu ini lumayan panjang ya, cuma awal itu dia masih intro. Kuncinya ada di today's we are going to discuss. Hari ini kita akan diskusikan tentang volcano Hawaii. Number 3. Volcano Hawaii. The first part of Talk 3 is... I hope you've enjoyed your visit so far in Washington, D.C. Today we're going on a tour of the Smithsonian. What is the topic of Talk 3? Welcome to I hope you enjoy your visit to Washington DC katanya. Kunjungan ke Washington DC. Hari ini kita tour ke Smithsonian. Jadi topiknya adalah a tour of the Smithsonian. Tour ke Smithsonian. Ya kira-kira gitu ya. Awal-awal dari rekaman audio itu sangat penting karena biasanya topik dan main idenya ada di situ. Oke, let's move on to the next skill. Skill 26. Skill 26 yaitu draw conclusion about. Nah, mengambil kesimpulan dari keseluruhan pembicaraan long talks yang panjang itu namanya juga long talks, pembicaraan yang panjang dari satu orang. Kalian sambil mendengarkan itu kalian harus mengambil kesimpulan, terutama ini ya, siapa tentang siapa, kapan, di mana dan apa. Itu sangat penting karena awal-awal mungkin kalian harus perlu tahu topik dan main idenya, tapi nanti soal berikutnya, soal 2, 3, 4, 5 mungkin akan ditanyakan detail informasi rinci tentang pembicaraan itu. Makanya kalian harus bisa menggambarkan, oh ini pembicaraannya tentang ini, yang ngomong ini, terjadinya kapan, di mana gitu ya. Berikutnya contoh, on the recording you hear, di rekaman kalian akan mendengar woman. Siapa yang bicara itu bukan semata-mata cowok yang bicara, cowok atau cewek, bukan ya, tapi perannya di situ sebagai apa sih, dia siapa. The next stop on tour of Atlanta will be original home of Coca-Cola at 107 Marietta Street. Coca-Cola was manufactured at this location until early in September of 1888. Sambil kalian dengerin ini, kalian tentukan who is probably talking. Siapa kira-kira yang ngomong ini? Di situ ada the next stop on tour. Kita akan mengunjungi Coca-Cola, akan mengunjungi lokasi pembuatan Coca-Cola. Ada tour, jadi yang ngomong ini sudah pasti a tour guide, pemandu wisata atau pemandu perjalanan tour. Where are they? Di mana mereka? Mereka tuh sekarang si tour guide sama ininya lagi di mana? Di Atlanta. I'm sorry kalau cara pronunciasinya salah, Atlanta ya. Di Atlanta. When does the talk take place? Kapan dia ngomongnya? In the middle of a tour. Di tengah-tengah tour. Lokasi kita akan, kata si cewek ini kan, kita akan pindah ke lokasi berikutnya. Jadi itu di tengah-tengah tour. Turnya masih berlangsung ya. Kira-kira seperti itu ya.
ditentukan, kalian tentukan siapa yang ngomong, kapan, di mana, tentang apa. Ya, kita exercise tentang yang tadi, draw conclusions about long talks. Akan ada seperti biasa, akan ada 3 talks di sini. Kita akan tentukan dari masing-masing talks, masing-masing bicaraan, siapa yang ngomong, kapan, di mana, dan apa, tentang apa. Okay, let's start with the first talk. Exercise 26. Listen to the first part of each of the talks and try to imagine the situation. Then answer the questions in the text. Talk 1. Listen to the beginning of Talk 1 and try to imagine the situation. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. Number 1. Who is probably talking? Siapa yang ngomong? Sudah jelas, I'm Professor Martin, Profesor Martin, dosen biologi. Number 2. Where does the talk probably take place? Kapan? Ya di kelas biologi. In biology class. Number 3. When does the talk probably take place? Kapan kira-kira mulainya? Kapan kira-kira dia ngomong? Di kelas biologi, iya. Kapan? Hari pertama. Karena dia memperkenalkan diri sama asistennya itu ya. At the first day of. Number 4. What course is being discussed? Nah, mata kuliah apa? Biologi 101 namanya. Ya, masih gampang ini ya. Contoh yang pertama gampang. Kita lanjut ke talk 2. Talk 2. Listen to the beginning of Talk 2 and try to imagine the situation. In yesterday's class, we discussed the volcanoes located in the area known as the Ring of Fire, an area which basically encircles the Pacific and includes the United States' Mount St. Helens, as well as Japan's Mount Fuji and Argentina's Aconcagua, the highest mountain in the Western Hemisphere. Most of the world's approximately 500 active volcanoes are located along the Ring of Fire, and the eruptions that take place there are among the most violent in the world. Today, we are going to discuss the volcanoes of Hawaii, which are quite different from the volcanoes in the Ring of Fire. Number 1. Who is probably talking? Yang talk 2 ini lumayan panjang, tapi seperti yang saya bilang sebelumnya, intronya yang panjang. Nah, intinya dia membicarakan tentang volcano. Siapa yang ngomong? Pengajar, Number peneliti, 2. profesor. Where does the talk probably take place? Di mana? Di mana? Ya di kelas. In a university class. Number 3. When does the talk probably take place? Kapan kira-kira? Di tengah-tengah kuliah. Sometime during the semester. Di tengah-tengah perkuliahan. Number 4. What course is being discussed? Kuliah apa kira-kira? Kalau ngomongin tentang volcano, Gunung Merapi, kira-kira itu geologi mata kuliahnya. Talk 3. Listen to the beginning of Talk 3 and try to imagine the situation. I hope you've enjoyed your visit so far in Washington, D.C. Today we're going on a tour of the Smithsonian. Number 1. Who is probably talking? Siapa yang ngomong? Dia ngadain dia welcome to atau enjoy ke tour. Yang ngomong adalah a tour guide, pemandu wisata. Number 2. Where does the talk take place? Di mana kira-kira? Dia bilang tadi, I hope you enjoy your visit to Washington DC. Jadi Washington DC. Di Washington DC, United States of America. Number 3. When does the talk take place? Kapan pembicaraan itu terjadi? In the middle of a tour. In the middle of a tour. Di tengah-tengah tour perjalanan.
Ya, itu ya latihan untuk skill 26 tentang draw conclusions, mengambil kesimpulan saat mendengarkan audio tentang siapa yang ngomong, kapan, di mana, dan apa yang mereka bicarakan atau tentang apa. Berikutnya skill 27, skill terakhir dari long talks adalah listen for answers in order. Listen for answers in order. Mendengarkan jawaban secara urut. Maksudnya ini kalian sambil mendengarkan audio, kalian sambil mengikuti urutan pertanyaan. Karena urutan pertanyaan akan sejalan dengan audio. Jadi pertanyaan pertama, kedua pasti tentang di audio ada jawabannya ada di awal-awal audio. Ketiga, keempat, kelima dan ketiga, empat dan 5 otomatis juga akan mengikuti alur audio. Makanya itu secara berurutan. Jadi kalian triknya adalah sambil mendengarkan audio, kalian sambil ikuti juga urutan pertanyaannya. Jadi sambil lihat nomor 1 pilihannya apa aja, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, sambil dilihat. Meskipun kan belum ada pertanyaannya, Miss, belum ditanyain tentang apa-apanya. Iya memang belum ditanyain, tapi kalau kalian men-tracking, mengikuti alurnya, urutannya pertanyaan, kalian akan dapat gambaran dari pilihan jawaban itu loh. Yang 4, oh ini kayaknya yang nomor 2 nanya tentang ini deh, nomor 3 ini deh, karena kalian sambil dengerin sambil baca soal pilihan jawaban gitu ya. Tapi di skill ini yang melihat jawaban secara urutan ini sesuai dengan audio, itu ada 2 possible methods to use while you listen to the talks. Ada 2 metode yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, you can just listen to the talk and ignore the answers. Kalian bisa mendengarkan talknya secara keseluruhan dulu sampai selesai dengan seksama konsentrasi, baru kalian lihat pilihan jawabannya semua. Menjawab pertanyaan satu-satu sesuai urutan dari narator. Tapi bisa ada cara yang kedua, yaitu you can follow along with the answers while you listen. Kalian bisa follow along, mengikuti men-track jawaban sambil mendengarkan audio. Jadi saat audionya berjalan, kalian juga sambil memeriksa pilihan-pilihan jawaban dari kelima soal secara berurutan. Nah, terserah senyamannya kalian yang mau pakai cara yang mana ya. Contoh di sini, example, on the recording you hear. Di sini ini harusnya lebih panjang dari ini ya, biasanya lebih panjang dari ini. Tapi karena ini cuma 2 pertanyaan, makanya teksnya dipotong awal-awal ya, 2 pertanyaan. Contoh, kalau pakai metode yang pertama, kalian dengerin dulu dari The Great Chicago Fire began on October 8, 1871. Nah, gitu sampai selesai, baru kalian jawab soal nomor 1. Question 1 gitu ya, misalnya according to legend, where did the Great Chicago Fire begin? Baru nomor 2. Tapi kalau mau pakai metode yang kedua, sambil dengerin The Great Chicago Fire bla 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 bla, dengerin, kalian sambil lihat nomor 1. In a barn, itu kan ada according to legend began when a cow knocked over a lantern in Mrs. O'Leary's barn. Kecelakaan ini, kebakaran terjadi karena, menurut orang-orang, terjadi karena sapi nggak sengaja menyenggol lentera, kayak lampu dari minyak gitu ya, yang ada apinya di barn peternakan Nyonya O'Leary. Nah, itu sambil kalian dilihat nomor 1. Kalau ini pakai metode yang kedua ya, nomor 1. In a barn. Meskipun kalian nggak tahu pertanyaannya, kan pertanyaan belum dibacakan sama narator kan. Kalian kan sudah bisa mengira-ngira. Nomor 1. In a barn, in Mrs. O'Leary's home, in a cow pasture, in a lantern factory. Oh, ini pasti menanyakan lokasi di mana. Sedangkan di awal-awal ini kalian berarti fokusnya ke lokasi. Di awal itu tadi kalimat pertama, knock over a lantern in. Nah,
Di dalam Mrs. O'Leary's barn, di dalam barn peternakannya Miss O'Leary. Oh, jangan-jangan ini jawabannya di peternakan. Mungkin jawabannya A, in the barn. Nah, kalian sudah bisa mengira-ngira. Terus lanjut. Sambil si audionya terus berjalan, kita lihat nomor 2. Baca sambil dengerin, sambil lihat. The dry weather prior to the fire made it. Ini kan pertanyaan belum dibaca ya, pertanyaan belum dibaca. Kita nggak tahu pertanyaannya apa. Kita baca, kita lihat lagi pilihan yang part itu. The dry weather prior to the fire made it worse. Made it worse, membuatnya semakin parah. It happened during the summer. Chicago's winds made it worse. It killed many people. Oh, ini tentang apa ya kira-kira ya? Ini kok acak ini. Kita nggak ada gambaran tentang apa ya kira-kira. Udah kita dengerin aja yang selanjutnya. Ini audionya ya, audionya di play. No matter how it began, it was a disastrous fire. Nggak peduli awalnya gimana, tapi itu sebuah bencana yang besar, disastrous. The preceding summer had been exceedingly dry in the Chicago area, and the extreme dryness accompanied by Chicago's infamous winds created an inferno that destroyed 8,000 buildings and killed more than 300 people before it was extinguished the following day. Ini. Nah, soal nomor 2 jawabannya ada di kalimat ini, di selanjutnya, karena dia berurutan. Pertanyaannya, meskipun ini kita nggak tahu ya pertanyaannya, belum dibacakan. Kebakaran ini dibuat parah karena sebelumnya di Chicago ini musim panas, summer. Sebelumnya, bukan pada saat kebakaran, sebelumnya. Jadi semua areanya itu kering. Ditambah lagi infamous wind, angin created an inferno. Angin hebat, angin kencang. Menghancurkan 18.000 bangunan dan lebih dari 300 orang yang meninggal. Nah, itu. Kira-kira pertanyaannya apa ini ya? Kok ini acak? Oh, mungkin ini ditanyakan tentang apa? Ini nanti kalian jenis pertanyaan kayak gini juga nanti akan ada. Pertanyaan nomor 2. Which of the following not true about the Great Chicago Fire? Dari bawah ini, 4 ini, mana yang tidak benar menurut talk tadi Chicago Fire? Jadi kalian cari yang salah. Ini pertanyaan menurut saya yang susah ya, karena benar-benar kalian harus satu-satu dilihat. Pilihan A benar apa enggak, pilihan B dianalisa benar apa enggak. Ini termasuk jenis pertanyaan yang sulit. Kalau cuma pertanyaan nanyain topik atau informasi rinci itu masih lumayan. Tapi kalau sejenis pertanyaan ini, mana yang benar, mana yang tidak benar, itu lumayan susah. Dari sini jawabannya itu adalah B. It happened during the summer. Enggak benar, karena yang dia terjadi setelah summer, bukan selama summer. Oke? Nah, exercise 27. Di sini ada satu audio long talk panjang dan ada 4 pertanyaan. Kita coba jawab sesuai urutan di audio. Mengikuti audio. TOEFL exercise 27. Listen to each complete talk and answer the questions that follow. Talk 1. Questions 1 through 5. Listen to a talk given by a professor. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. You will also need to get the laboratory manual that accompanies the text. I've passed out a copy of the course syllabus. This syllabus lists the reading assignments and exam dates. Note that we will cover 1 chapter a week for each of the next 15 weeks in the semester, and there will be 3 exams throughout the course. Grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Are there any questions? Number 1. Sepanjang itu ya. When does this talk probably take place? When does? Kapan kira-kira?
During a biology, jawabannya C, on the first day of class, hari pertama, karena dia ngasih BCO, ngasih kisi-kisi. Number 2. How often will Professor Martin give lectures? How often, seberapa sering lecture selama seminggu? Tadi berapa? 2 times a week. Kalau laboratorinya once a week. Kalian jangan sampai keliru. Number 3. What is the assignment for the next class? Apa tugas berikutnya? Tadi dia bilang D, to read one chapter of the text, membaca chapter pertama, karena awal kuliah ya. Number 4. 4. What information is given in the syllabus? Apa informasi yang ada di silabus? Ini kan kuliah pertama, jadi ngasih BCO, ngasih kisi-kisi perkuliahan, ngasih silabus. Apa tadi? C, reading assignments, ya gitu ya. Number 5. Nggak usah number 5. What will the Kira-kira seperti itu. Long talks kalian harus ekstra di sini, meskipun soalnya sedikit 15, tapi dia kalau kalian meleng dikit, karena satu audio untuk 5 soal ya, satu audio untuk 5 soal, kalian akan pastinya ambiar. Satu audio sudah, kalau satu audio sudah nggak bisa ngikuti, berarti 5 soal akan terancam salah. Beda dengan yang listening short talks. Kalau short talks dia satu soal satu audio, jadi kemungkinan tuh masih bisa lah. Oh, yang soal nomor 1 aku nggak nangkep nih, soal nomor 2 mungkin bisa, nomor 3 mungkin bisa, 4 nggak bisa, masih ada 5 sampai seterusnya. Kalau yang ini satu kali kalian, mana audionya di play satu kali kan, kalau satu audio kalian udah nggak bisa ngikuti, 5 soal akan ada di nasib di tangan kalian, di pemahaman kalian tentang audio yang panjang itu. Oke, nah ini akhir dari kuliah kita, pelajaran tentang listening di TOEFL, listening comprehensions di TOEFL. Ada 3, saya rangkum kembali. Di listening comprehensions itu ada 3 bagian, ada 3 parts. Part A itu short talks, percakapan pendek. Part B, part kedua ada long conversation, percakapan panjang, dan part C, ketiga ada long talks, pembicaraan. Yang 1 sama 2 itu dialog antar 2 orang, yang ini monolog, 1 orang saja yang ngomong. Untuk berikutnya kita akan belajar tadi sudah di TOEFL listening comprehension. Nah, yang part nanti yang berikutnya nanti kita akan belajar tentang structure and written expressions. Bagian kedua dari tes TOEFL kita belajar structure atau grammar dan written expressions. Akan seperti apa nanti bentuknya, kita lihat aja nanti di pelajaran berikutnya tentang structure and written expressions. Okay, see you on the next class. I hope you enjoy this video and bye.